Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kultum kita pada hari ini menyambung surah Al-An'am ayat 151 kemarin, 151, 152 dan 153. Di mana Allah memberikan wasiat kepada umat manusia ini supaya mengikuti menjalankan perintah agama yang sangat penting ini dalam kehidupan kita. Yang pertama kemarin adalah jangan menserikatkan Allah, jangan berbuat syirik. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapak. Jangan durhaka kepada ibu bapak ya. Yang ketiga, jangan membunuh anak karena takut miskin. Yang keempat, jangan melakukan perbuatan fawahis, perbuatan keji. Yang kelima, jangan membunuh manusia kecuali ya yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan yang ke-6. Insya Allah kita selesaikan yang sampai 10 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jadi maksudnya jangan kita mengambil harta anak yatim kecuali dengan cara-cara yang baik sampai dia anak yatim tersebut balik berakal atau dewasa. Kan dalam kehidupan kita ini ada kita jumpai di tengah masyarakat yang anak yatim itu ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, dia rupanya yang meninggal itu orang kaya pula. Ibunya juga kadang sudah meninggal pula. Tinggallah anak sebatang kara, harta banyak. Lalu diwalikanlah, diuruslah dia anak yatim tadi oleh seorang mungkin pamannya, mungkin datuknya, diurus. Itu maksudnya. Jadi walinya itu atau yang mengurus anak yatim ini jangan sampai menyalahgunakan harta anak yatim itu. Jangan sampai nanti anak yatimnya susah payah, hartanya banyak, peninggalan orang tuanya, hartanya habis oleh yang ngurus tadi, jangan. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita kalau mau dipergunakan juga harta anak yatim itu, segala keuntungannya itu diberikan kepada anak yatim tersebut. Sampai dia sudah dewasa nanti, diserahkanlah harta anak yatim tersebut kepada ya dari orang yang ngurusin tadi kepada anak yatim tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, begitu mulianya ajaran Islam itu sampai anak yatim sendiri pun sudah terlindungi. Jadi disebut anak yatim kalau ayahnya yang meninggal. Ada yang meninggal ibunya meninggal, ayahnya tidak. Apakah dia itu anak yatim? Itu tidak anak yatim. Orang kampung kita menamakan piatu. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada piatu, Pak. Hanya anak yatim. Jadi yang yatim itu ayahnya yang meninggal. Nah, cuma yang menjadi persoalan kadang-kadang dalam seluruh kita di pengajian, mana kamu kalau boleh milih katanya suka meninggal ayah atau meninggal ibu. Nah, banyak masyarakat itu yang jamaah itu kalau anak-anak itu. Jadi kalau dia boleh pilih katanya dia mau lagi katanya meninggal ayah daripada ibu katanya. Kenapa? Kalau ayahnya yang meninggal, ibunya tetap mengurus anaknya katanya. Mengurus anaknya.
Tapi kalau ibunya yang meninggal, ayahnya sudah tidak lagi ngurus anak itu, katanya sudah mencari ganti lagi yang baru. Inilah itu seluruh daripada di masyarakat seperti itu. Jadi kita sebenarnya tidak menginginkan seperti itu. Kita tetap merawat anak itu dengan sebaik-baiknya. Siapapun yang meninggal terlebih dahulu, biar istri kita yang meninggal, biar kita yang meninggal terlebih dahulu, itu posisinya seperti itu. Kalau ayahnya yang meninggal, itu disebut dengan anak yatim. Kalau ibunya meninggal, itu tidak anak yatim. Itu. Jadi harap hendaknya pelaksanaan harta anak yatim itu, penggunaan itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak yatim tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Hendaklah kamu sempurnakan takaran dan timbanganmu secara adil. Ini itu dalam soal timbang menimbang tuh zaman sekarang ini masalah. Ada orang menimbang ikan subuh-subuh tengah malam. Mana pula tahu kita harta yang ditimbang itu. Kadang-kadang ikannya masih berjejak di tanah. Tengah malam menimbang. Ada yang menimbang sawit, kurangnya sedikit, tambahnya dua buah besar-besar. Itu tidak benar. Maka kita hendaklah menimbang itu secara adil. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Orang curang bagaimana? Orang yang curang di dalam menimbang, dia mengurangi hak orang lain. Maka dalam perdagangan itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, soal timbang menimbang ini hendaknya kita sebagai para pedagang, para penjual, hendaknya jangan sampai kita ini mengurangi hak orang. Ada juga orang yang kalau dia menimbang punya orang, dikuranginya. Kalau yang untuk dia ingin lebihkan, itu tidak boleh. Disempurnakanlah takarannya. Yang sekilo itu ya sekilo. Ya. Ini kadang-kadang sekilo tuh tidak sampai sekilo. Jadi itu bermasalah jadinya nanti. Takaran juga begitu, semeter tuh ya semeter. Segantang tuh ya segantang, jangan dikurangi. Tapi kalau berkurang itu karena di luar kemampuan kita, mungkin entah salah apa sedikit. Kalau sedikit apa katanya, itu dimaafkan. La nukallifun nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan kecuali sesuai dengan kemampuan kamu. Mungkin entah salah menimbangnya, tidak sengaja kau kurang setengah sedikit saja. Itu makanya kalau bisa kita untuk menimbang itu diserahkan sama orang tuh, biarlah agak dilebihkan sedikit tambahannya, ya. Supaya apa? Supaya kita jangan bermasalah nanti. Menimbang sawit, menimbang ikan, hati-hati. Jangan gara-gara masalah sedikit kita bersengketa nanti di hari akhirat nanti. Jadi jangan curang dalam timbang menimbang. Ya. Ada orang yang di dalam mobilnya pertimbangan petani 5 ton. Sampai dia sudah menjadi 7 ton. Itu dari mana cara itu kok begitu? Nggak takut tuh dengan dosa seperti itu tuh. 5 ton awalnya di 7 ton. Ini nggak benar lagi. Nggak akan berkah hidup kita kalau kita curang dan sebagainya. Para pemirsa yang berbahagia, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ya, wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Kalau kamu berkatanya yang adil. Ya benar itu benar, sekalipun za qurba, pemilih kamu, orang dekat kamu. Ini umpamanya kalau diminta jadi saksi di pengadilan, katakan yang benar aja. Yang benar-benar. Jangan sampai diputarbalikkan yang antara yang benar dengan yang salah, itu tidak boleh. Jadi apabila kamu berkata, berkatalah yang adil. Ya.
Kadang-kadang kita pekerjaan orang tuh salah, tapi karena teman dekat kita tidak mau mengingat, itu salah, Pak. Jadi kalau bisa siapapun kita, kalau sudah menyangkut masalah kebenaran, sampaikan, jangan takut-takut. Ini jangan gara-gara itu kawan kita seperjuangan. Nah, disitulah sekarang ini di masalah kita bangsa negara kita karena Pak pembiaran. Kawan segan saya ini kawan saya itu Pak, malas saya nanti itulah. Saya kan masih hubungan apa dengan dia? Saya kan berbisnis dengan dia. Jadi kalau saya sebut nanti itu tidak boleh Pak. Ya tidak boleh begitu, harus disebut adil. Yang salah itu salah, yang benar itu benar. Para pemirsa yang berbahagia. Jadi yang keenam, jangan mengambil harta anak yatim. Yang ketujuh, sempurnakan timbangan, takaran dan timbangan, jangan curang. Yang kedelapan, berkata yang adil. Yang kesembilan, wa bi ahdillahi aufu, janjimu kepada Allah tuh disempurnakan, dipenuhi. Nah, menjadi janji saja. Kita dari awal dulu, dari lahirnya Pak, dari dalam alam kandungan kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Tahukah kamu aku Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna. Tahu saya ya Allah, saya akan patuh kepada Engkau. Ya, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka janji kita kepada Allah jangan dipermain-mainkan. Banyak sekarang nih Pak orang mempermain-mainkan janji kepada Allah. Saya nanti katanya sudah tua, nanti saya baru bertobat. Saya sekarang bebas-bebas jadi. Enggak boleh begitu. Laksanakan perintah Allah itu di mana dan kapan saja, jangan menunggu-nunggu. Jangan menunggu-nunggu kita. Ya, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ke-9, ya. Yang ke-10 adalah wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uhu. Hendaklah kamu mengikuti jalan yang lurus. Kita mengikuti ajaran agama yang lurus. Jangan sampai kita berpecah belah, ya, sehingga mengikuti jalan selain Allah. Kalau kita ikuti jalan Allah, jalan yang telah diberikan oleh Allah, mana itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Engkau telah beri nikmat. Siapa dia? Jalan para nabi, para siddiqin, para solihin. Nah, ini kita harus mengikuti ajaran Allah dengan istiqamah. Jangan bertengkar-tengkar kita antara satu dengan lainnya, merasa benar sendiri. Nah, kalau dalam bahasa kajian kajian ulama, kita harus ikut katanya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tidak boleh. Kita tidak boleh memburuk-burukkan sesama kita orang Islam. Orang kita sama-sama Islam ini banyak pula yang memburuk-burukkan Pak. Ulama satu memburukkan ulama lain. Tidak boleh. Kita ini adalah bersaudara. Jangan ada firqah-firqah. Jangan ada kita itu terkotak-kotak. Nah, oleh karena itu ikutilah ajaran agama itu dengan benar, istiqamah kita dalam melaksanakan ajaran agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat Allah katakan zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Nah, ini semua yang disampaikan tadi itu kata Allah, disebutkan itu adalah wasiat Allah kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita hendaknya betul-betul mengikuti perintah dari Allah, agama Allah dengan mengikuti apa yang disebutkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Itu ajalah dulu, mungkin kita sambung nanti pada bagian yang lain.
dengan peristiwa-peristiwa ilmu yang lain yang akan saya sampaikan kembali. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.